Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Beliau berkata, saya telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan-amalan itu kecuali pasti dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan tidaklah yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanya dengan apa yang dia telah niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya kepada Allah dan kepada Rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Sama ya? Sama yang dia dapat sesuai dengan niatnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang akan dia peroleh, atau imra'ati yankishuha, atau karena wanita yang akan dia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud hijrah. Harusnya apa? Kalau sesuai dengan di atas, maka hijrahnya kepada dunia yang akan dia peroleh, atau kepada wanita yang akan dia nikahi. Tapi Nabi tidak sebut ini.
Nabi langsung mengucapkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud dia hijrah. Ada hikmah di balik hal itu. Kita jelaskan dulu dari awal. Kita upayakan melalui penjelasan hadis ini kita urai perbedaan antara niat dan keikhlasan. Hadisnya muttafaqun ala sihhati. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Dengan mengetahui kekuatan hadisnya, maka hati seorang mukmin, hati pengikut Muhammad alaihi salatu wassalam akan tenang mengambil ilmu dan membenamkan makna demi makna yang terdapat dari hadis ini ke dalam hati mereka. Hadis ini hadis yang menjelaskan perkara agama yang paling mendasar. Hadis akidah yang sangat mendasar. Dan bersamaan dengan itu sanadnya adalah hadis ahad yang paling ahad. Ini hadis ahad yang paling ahad. Hadis ahad terbagi beberapa jenis, dan yang paling ahad adalah hadis fard, yang dalam tabaqah salah satu tabaqah sanadnya hanya ada satu orang, dan ternyata ini sampai pada 4 tabaqah hanya satu orang. Baru selanjutnya 3 atau 4 tabaqah hanya ada satu orang. Baru setelah itu diriwayatkan oleh ratusan generasi selanjutnya. Dan bersamaan dengan itu sepakat kaum muslimin, apalagi ahli hadis, menerima hadis ini. Dengan demikian keberadaan hadis ini diterima di hati setiap seorang muslim adalah hujjah bagi orang-orang yang menolak hadis ahad dalam akidah. Padahal ini perkara akidah yang sangat mendasar tentang niat. Al-ikhwah rahimakumullah. Umar radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar utusan Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Tidaklah amalan-amalan itu kecuali hanya dengan niat. Asy-Syaikh Al-Utsaimin mengatakan bahwa ini adalah hal sebab wa innama likulli imri'in ma nawa, dan tidaklah dan tak ada yang akan diperoleh oleh setiap orang kecuali hanyalah apa yang dia telah niatkan. Ini adalah akibat. Hal yang pertama adalah perkara yang setiap orang mampu mewujudkannya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amalan pasti dengan niat. Tak ada satupun amalan kecuali pasti ada niat di dalamnya. Hanya niat itu ada yang benar, ada yang salah. Sehingga setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Setiap amalan pasti dengan niat. Ada niat yang hebat, ada yang lebih hebat lagi,
ada lebih dahsyat lagi, ada lebih sempurna lagi. Yang jelas, setiap orang hanya akan memperoleh sesuai dengan kehebatan, kedahsyatan, dan kesempurnaan niatnya. Kemudian Nabi memberi contoh akan dua hal ini. Setiap amalan pasti dengan niat. Saya ulangi dulu. Setiap amalan pasti dengan niat. Kita melakukan amalan apapun, itu pasti ada niat. Selama seseorang sadar dalam melaksanakannya. Sebab niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Itu sudah merupakan akar dari niat. Bukti adanya niat. Antum menginginkan hadir di sini? Iya. Berarti ada niat. Kemudian Nabi contohkan dengan contoh yang sangat luar biasa, memberi pengajaran tentang niat dan keikhlasan. Hadits ini di dalamnya terkandung rahasia-rahasia besar. Taulah yang tahu, bodohlah yang bodoh. Yang jelas, seberapa banyak pun yang kita tahu, masih ada lagi yang lebih tahu dari kita akan kehebatan, keluar biasaan, kedalaman dan keluasan hadits ini. Hadits yang oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala tegaskan, hadits yang masuk ke dalam 70 bab, bukan 70 masalah, 70 bab dari pembahasan fiqh. Hadits yang oleh ahli-ahli hadits yang melakukan penelitian terhadap seluruh hadits-hadits Nabi. Mereka mengambil kesimpulan bahwa hadits Nabi seluruhnya kembali kepada 4 hadits. Dari 4 itu, innamal a'malu binniyat disebut. Ada yang mengatakan kembali kepada 3. Dari 3 itu, innamal a'malu binniyat disebut. Ada yang mengatakan kembali kepada 2. Dari 2 itu, innamal a'malu binniyat disebut. Yang jelas, innamal a'malu binniyat menempati urutan hadits yang sangat luar biasa dalam melingkup. Di antara ulama yang menyebutkan semua hadits Nabi kembali kepada 2 hadits. Ini dia, innamal a'malu binniyat yang pertama, dan yang kedua hadits Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadits ini menjelaskan hukum dunia dan sekaligus hukum akhirat. Semua hukum dunia dan akhirat sudah ada dalam 2 hadits ini. Semua perkara agama sudah ada dalam 2 hadits ini. Tidak ada lepas dari 2 hadits ini. Sekarang kita berada dalam hadits yang pertama. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nabi memberi contoh. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Ini contoh niat yang benar. Siapa yang hijrahnya kepada Allah, maksudnya hijrah itu karena Allah, di atas perintah Allah. Wa rasulih, hijrah itu semata mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, di atas petunjuk beliau alaihi salatu wassalam. Maka fahijratuhu, hijrahnya ila Allahi wa rasulih, kepada Allah dan Rasulnya. Cocok? Innamal a'malu binniyat. Contohnya ada pada faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasul. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Uraiannya pada fahijratuhu ila ma hajara fahijratuhu ila Allahi wa rasulih. Setiap amalan pasti ada niatnya.
Hijrah di sini ada niatnya, langsung disebutkan niatnya. Satu contoh niat kepada Allah, kepada Rasulnya. Dan setiap amalan hanyalah akan diperoleh sesuai dengan niatnya. Apa niatnya tadi? Kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka niatnya pun, pahalanya pun, yang akan dia peroleh pun kepada Allah dan kepada Rasulnya. Cocok? Ini contoh hadis yang sangat jelas. Dan ini adalah contoh niat yang benar. Niat yang benar inilah yang murni kepada Allah. Itulah keikhlasan. Lihat lebih jauh. Contoh yang salah. Ketika Nabi menjelaskan dua niat yang salah. Ketika Nabi menjelaskan contoh niat yang salah, Nabi menyebutkan dua niat yang salah. Dan ini sangat kita perlu pahami. Sangat betul-betul mendalam ilmu ini. Lihat contoh yang salah yang pertama. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ini niatnya. Setiap amalan pasti ada niatnya. Di antara orang berhijrah, niatnya adalah karena dunia. Dia tinggalkan tempatnya. Dia ikut orang-orang yang hijrah karena ingin mendapatkan dunia. Bukan akhirat. Telah sampai kepadanya ilmu bahwa kalau dia ikut hijrah, maka dunianya akan baik. Dia akan mendapatkan tanah, dia akan mendapatkan ini, dunia semata. Niat yang kedua, atau imra'ah yang kihuha, wanita yang akan dia nikahi. Ini niatnya. Dia meninggalkan tempatnya karena wanita yang akan dia nikahi. Dia ingin nikah. Hanya si wanita tidak mau dinikahi. Kecuali kamu, kecuali kalau kamu ikut hijrah. Si wanita adalah orang yang hijrah. Saya tidak mau dinikahi kamu. Kecuali kalau kamu ikut hijrah. Dia pun ikut hijrah. Semata karena ingin menikahi wanita. Ini niat. Niat yang salah. Maka apa? Wa innama likulli imrin ma nawa. Mengharuskan apa? Maka hijrahnya kepada dunia akan dia peroleh. Hijrahnya hanya akan memperoleh dunia yang dia cari. Hijrahnya hanya akan memperoleh wanita yang akan dia nikahi. Itu balasannya. Tetapi ketika Nabi menyebutkan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, Nabi tidak menyebutkan dua ini. Kenapa? Satu, untuk memberi ilmu bahwa dua niat ini betul-betul niat yang menjijikkan. Sampai-sampai Nabi tidak ingin mengulanginya dalam ucapannya. Yang kedua, Nabi rubah dengan kalimat maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud dia hijrah. Ini kalimat umum. Ma hajara ilaih, umum. Untuk memberi ilmu kepada kita bahwa niat yang salah tidak terbatas pada dua ini saja. Ada niat-niat yang salah yang lainnya. Dan setiap niat yang salah pasti balasannya sesuai dengan niat yang salah itu. Nabi mengungkap kalimat umum, maka hijrahnya kepada apa yang menjadi maksud dia hijrah. Al-ikhwah rahimakumullah. Mulai nampak hubungan niat dan ikhlas. Untuk lebih jelasnya, Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa niat yang sempurna ketika terpenuhi tiga hal. Satu,
kita memaksudkan, menginginkan ibadah itu. 2, kita laksanakan ibadah itu semata kepada Allah dan karena Allah. Ikhlas kepada Allah semata. Ini yang kedua. 3, kita laksanakan di atas keyakinan semata ingin melaksanakan petunjuk dan perintah Allah dan Rasul-Nya. Al-ikhwah rahimakumullah. Dari 3 ini ikhlas disebut? Ikhlas disebut? Ikhlas disebut. Baik. Kita jelaskan niat yang pertama, memaksudkan ibadah. Ketika terdengar azan, ada keinginan untuk sholat? Ada? Kita pergi ke belakang, ingin berwudu, itu bukti bahwa kita ingin ke masjid sholat. Itu niat dalam hal yang pertama. Jelas ya? Memaksudkan ibadah. Antum hadir di tempat ini? Waktu antum hadir ke sini memang menginginkan masjid ini, menginginkan ta'lim. Berarti sudah ada niat. Yang pertama. Yang kedua, ketika terdengar azan, ada keinginan untuk sholat. Kita pun berwudu, berangkat ke masjid. Kita sholat untuk apa? Kita sholat karena apa? Ini niat dalam makna yang kedua. Dan inilah ikhlas. Di sini ikhlas. Kalau yang pertama, saya ingin sholat. Itu niat. Dalam makna menginginkan, memaksudkan ibadah itu. Kalau yang kedua, saya sholat ingin menyembah Allah, mengharapkan cintanya, ikhlas mengharapkan kebaikannya, ikhlas mengharapkan pengampunannya, semata karena takut kepadanya. Ini ikhlas. Niat dalam makna ikhlas. Yang ketiga, kita menginginkan sholat di atas keyakinan, ilmu, di atas ilmu bahwa sholat itu perintah Allah, petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau ini ada dan kita ingin melaksanakannya karena ini, maka terlaksana niat yang ketiga. Bisa? Bisa dipahami? Saya ulang atau saya langsung jelaskan lawannya? Hah? Diulang? Diulang.
di saat terdengar azan, ada keinginan untuk sholat, ini niat. Makanya ketika ditanya, kamu ke masjid apa niatmu? Mau sholat. Niat sudah? Itu niat. Saya sholat. Niat saya sholat adalah untuk mengharapkan ridha Allah, pujian Allah, menginginkan akhirat. Saya sholat ikhlas kepada Allah. Ini niat dalam makna ikhlas. Ketika orang tidak ikhlas, orang bilang apa? Perbaiki niatmu. Berarti itu penggunaan niat yang kedua. Yang ketiga, niat dalam makna kita semata melaksanakan ibadah itu di atas ilmu. Di atas ilmu bahwa itu perintah Allah. Itu petunjuk Rasulullah SAW. Karena itu, niat dalam makna yang ketiga ini mustahil mampu diwujudkan oleh pelaku bid'ah, oleh orang-orang yang beramal hanya karena ikut-ikutan, oleh orang-orang yang beramal tanpa dalil. Itu niat. Jelas? Kalau begitu, lawan yang ketiga, adalah amalan-amalan tanpa dalil. Orang-orang yang melakukan ibadah tanpa dalil. Saya sengaja melakukan sholat sebab saya punya ilmu. Allah berfirman, aqimis salat, tegakkan sholat. Nabi bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis salat. Dia punya ilmu. Dia tegakkan sholat karena ingin melaksanakan ilmu ini. Ini niat. Yang ini tidak mungkin diwujudkan oleh orang-orang yang tidak berilmu. Jelas? Yang kedua, ikhlas. Oh, kalau ini lawannya, yang kita akan urai lebih dalam lagi. Saya sholat, niat adalah kepada Allah, semata mengharapkan ridhanya, semata untuk akhirat saya. Ini ikhlas. Lawannya? Apa lawannya ini? Apa pelanggarannya? Ketika niatnya untuk selain Allah. Ketika ibadahnya diperuntukkan kepada selain Allah. Ketika maksud dia beribadah menginginkan pujian manusia. Ketika maksud dia beribadah menginginkan dunia, bukan hari akhirat. Kalau yang pertama hampir tidak ada lawannya. Selama orang masih berpikir, berakal. Sebab niat dalamnya mana pertama memaksudkan, menginginkan. Selama masih ada akalnya berarti ada keinginan. Hanya waspadai. Kadang perbuatan itu sudah menjadi adat, sudah menjadi kebiasaan, spontanitas. Sehingga apa? Bertakbir Allahu Akbar
Dia tidak maksudkan lagi. Takbirnya, bacaan-bacaannya, banyak-banyak menjadi adat. Tidak ada maksud. Cermati perkara ini. Jelas ini? Baik. Kita urai dalam uraian yang lain. Dalam uraian Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Hadis Syekh Al-Utsaimin. Ibnu Rajab berkata, niat dalam agama Islam, niat dalam agama kita mempunyai dua makna, dua penggunaan. Ini lebih faktis ini. Dua. Kalau Syekh Al-Utsaimin 3. Ini 2. Saya lebih cenderung 2. Tetapi uraian Syekh Al-Utsaimin memperjelas makna satu dari 2 ini. Kata Syekh, niat yang pertama bermakna memaksudkan ibadah. Niat yang kedua bermakna ikhlas dalam ibadah. Selesai. Memaksudkan ibadah sudah mengikutkan niat dalam makna yang ketiga yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin. Memaksudkan ibadah yang memang di atas ilmu. Iya, bahwa itu diminta. Jelas ya? Ini. Niat dalam makna yang pertama, kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, inilah yang banyak terbahas dalam kitab-kitab fiqhi. Pembahasan niat dalam kitab fiqhi ini dia. Niat dalam makna memaksudkan ibadah. Oh, wudunya tidak sah sebab tidak ada niatnya. Salatnya tidak sah sebab tidak ada niatnya. Iya. Barang ini harusnya milik si anu sebab niatnya seperti ini. Zakatnya sah karena niatnya. Itu niat dalam makna yang pertama ini. Ini banyak dibahas dalam kitab fikih. Niat dalam makna yang kedua, ikhlas dalam beribadah, ini yang banyak diungkap dalam Al-Quran, dalam hadits-hadits Nabi, dan dalam ucapan-ucapan para salaf. Ketika antum membaca keterangan para salaf, belajarlah berniat. Maka yang dimaksudkan adalah belajarlah untuk ikhlas. Niat dalam makna yang kedua ini punya lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Di antaranya ibtigha, itu lafaz-lafaznya. Ikhlas, lafaz lain. Semuanya mana? Niat, ikhlas, ibtigha wajhillah, mengharap wajah Allah. Ini niat. Yuriduna wajah Allah, lafaz iradah. Ini niat dalam makna yang kedua, maksud ibadah murni kepada Allah. Kadang juga dengan lafaz maksud, memaksudkan. Baik. Sekarang lebih hebat dari semua penjelasan itu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaba." Ihtisab lafaz lain dari niat dalam makna yang kedua. Saya lupa ini. Ihtisab.
Man shoma ramadhana imanan. Satu. Dan ihtisaban. Dua. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan dua hal. Nabi syaratkan dua hal. Pertama, imanan. Yang kedua, ihtisaban. Barulah ada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosanya yang telah lalu. Man qama ramadhana. Siapa yang tegak beribadah, salat di bulan Ramadan. Salat 5 waktu, salat tarawih, salat-salat lainnya, sunnah lainnya. Imanan wa ihtisaba. Dua lagi. Karena iman dan ihtisab, mengharap, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni semua dosanya yang telah lalu. Nabi persyaratkan berapa? Dua. Coba perhatikan yang pertama. Puasa, salat, imanan. Di atas iman. Apa itu iman? Ilmu yang teryakini. Maksud yang betul-betul jelas. Yang tak ada keraguan di dalamnya. Iman lawan ragu. Iman lawan bodoh. Iman lawan kelalaian. Salat di atas iman. Salat di atas ilmu. Bahwa itu perintah Allah. Dia punya dalil. Salat di atas iman. Salat di atas yakin. Dia betul-betul memaksudkan ibadah itu. Bukan di atas kelalaian. Tidak ada ragu dalam salatnya. Bahwa ini adalah perintah agama. Itu salat di atas iman. Cukup? Tidak cukup. Harus ada yang kedua. Ihtisaban. Mengharap. Ini niat. Dalam makna ikhlas. Kalau yang pertama, imanan. Niat dalam makna menginginkannya. Tapi keinginan yang harus disertai dengan ilmu. Nabi ungkap dengan lafaz iman. Ini mengumpul semuanya. Sebab iman itu sudah menjelaskan maksud, memaksudkan, menginginkan tanpa ragu yang betul-betul disertai oleh ilmu yang tertanam kuat di dalam. Lahirlah iman. Itu iman. Ini pengajaran langsung beliau alaihi salatu wassalam akan makna niat. Harus di atas iman dan ihtisaba, mengharap. Al-ikhwah rahimakumullah. Kalau kita sholat, kita berpuasa tidak di atas iman. Apa itu? Sholat dan puasa yang menjadi adat kebiasaan. Sekedar terbiasa, tidak ada nilai iman di dalamnya. Sholat dan puasa yang hanya dilakukan asal-asalan, tanpa maksud, tanpa ilmu. Harus dengan iman. Kalau ini kita miliki, sempurnakan dengan ihtisab. Betul-betul mengharap. Ihtisab, lafaz dari lafaz ikhlas. Lafaz dari lafaz ibtigha wajhillah. Mengharapkan wajah Allah. Yuriduna wajah Allah. Menginginkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang saya tanya, ada perbedaan niat dan ikhlas? Ada perbedaan? Ternyata keikhlasan adalah bahagian dari niat. Ketika terdengar azan, dia ingin sholat. Sudah ada niat, tapi belum tentu ikhlas. Iya, belum tentu ikhlas. Ketika ada ajakan bersedekah, ingin bersedekah, tapi belum tentu ikhlas. Ketika ada pengumuman ta'lim, dia ingin ta'lim. Dia datang dan menginginkan ta'lim, tapi belum tentu ikhlas. Dia baru berniat dalam makna menginginkan ibadah itu. Itu pun niat dalam makna menginginkan ini
harus disertai dengan nilai ilmu supaya lahir iman. Disertai dengan nilai ilmu. Al-ikhwah rahimakumullah. Hadits ini memberi ilmu kepada kita. Dua perusak niat ikhlas yang sangat mengerikan. Yaitu apa? Memaksudkan dunia dengan amalannya. Memaksudkan pujian wanita dengan amalannya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab secara terpisah untuk dua niat ini. Yang pertama tentang bab riya, menginginkan wanita, menginginkan dunia. Itu apa itu? Itu riya di situ. Apa yang diinginkan wanita? Pujiannya. Iya. Wanita membalas, menanggapi pujiannya. Itu riya di situ. Bab yang lainnya, wa minasyirki, boleh susul, wa minasyirki iradatud dunya bi amalihi dunya. Iradatul insan bi amalihi dunya. Keinginan manusia dengan amalannya untuk dunia. Termasuk syirik. Ini perusak niat. Al-ikhwah rahimakumullah. Kita perdalam dulu. Kita mau pakai apa? Istilah yang mana? Istilah Syekh Al-Utsaimin saya dulu ya. Terurai. Yang pertama, niat dalam makna sekedar memaksudkan ibadah. Apa yang menggugurkannya? Apa yang menggugurkannya? Apa yang merupakan lawannya? Amalan-amalan tanpa maksud. Amalan orang tertidur. Amalan orang gila. Iya. Amalan yang merupakan adat kebiasaan. Itu lawannya. Jelas ini? Baik. Yang kedua, niat dalam makna ikhlas, ihtisab. Lawannya satu, amalan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Hukumnya ada ibadah diperuntukkan kepada selain Allah. Hukumnya syirik akbar. Ini uraiannya secara panjang lebar dalam kitab Tauhid. Yang jelas, kapan ada amalan diperuntukkan kepada selain Allah, rusak niatnya, rusak keikhlasannya, hukumnya syirik akbar, pelakunya keluar dari agama. Jenis amalan apapun, jenis ibadah apapun diperuntukkan kepada selain Allah, syirik akbar. Siapapun selain Allah itu, walaupun dia para malaikat, walaupun dia nabi dan rasul, apalagi kalau hanya sekedar pepohonan, bebatuan, kuburan, jimat-jimat, peliharaan-peliharaan yang dibesarkan, apalagi kalau hanya sekedar kerbau seperti Kiai Slamet. Tidak boleh ada maksud ke sana untuk mengharapkan ini dan itunya. Haram dengan seharam-haramnya. Rusak niat kita. Kalau itu niat kita, maka itu akan kita dapat. Akan disederajatkan dengan hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Dan ini uraiannya sangat panjang. Kembali kepada apa? Mengenal jenis-jenis ibadah. Kemudian peruntukkan hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah. Ini uraiannya kembali kepada apa? Mengenal berbagai macam bentuk kesyirikan. Niat dalam makna yang kedua, ikhlas. Apalagi lawannya? Amalan yang dimaksudkan dengannya pujian manusia. Ini dikenal dengan riya atau sum'ah. Ini akan kita urai rinciannya. Sebentar. Hukum-hukumnya. Kalau yang pertama, jelas hukumnya. Kapan ada satu ibadah diperuntukkan kepada selain Allah, hukumnya kafir, keluar dari agama. Kalau riya, apa hukumnya? Ada uraiannya. Niat dengan maksud ikhlas, dengan makna ikhlas. Iya. Apa lawannya yang ketiga? Beramal dengan maksud untuk mendapatkan dunia. Dia haji karena ingin berdagang dunia. Gimana hukumnya?
Dia jadi imam, karena ingin dapat gaji. Gimana hukumnya? Dia mengajar, jadi penceramah karena ingin dapat amplop. Gimana hukumnya? Dia sekolah ingin dapat ijazah dunia. Gimana hukumnya? Dia berjihad ingin mendapatkan ghanimah. Gimana hukumnya? Ini jangan langsung antum katakan salah atau apa. Ini ada uraiannya. Ini ada uraiannya. Ada hukum-hukumnya. Sebentar, kita akan urai. Al-ikhwah rahimakumullah. Cermati dulu. Niat dalam makna yang kedua lawannya satu. Memaksudkan ibadah, memperuntukkan ibadah kepada selain Allah, siapapun dia. Kalau yang ini hukumnya apa? Syirik akbar. Pelakunya keluar dari agama. Ketika ada orang yang sholat, niatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya untuk bebatuan, untuk kuburan, untuk pepohonan, untuk malaikat, untuk nabi. Maka hukumnya apa? Punya telah melakukan kesyirikan akbar. Niatnya salah. Hancur keikhlasannya. Tidak ikhlas. Sebab tidak diperuntukkan, tidak dimaksudkan, tidak diserahkan hanya kepada yang berhak untuk disembah, Allah Subhanahu wa taala. Sekarang niat dalam makna ikhlas, lawan yang kedua apa? Menginginkan dengan amalannya pujian manusia. Dan pujian yang paling mengerikan adalah pujian wanita. Untuk lelaki yang paling mengerikan adalah pujian wanita. Ini Nabi contohkan dalam hadis. Wanita. Apa hukum amalannya? Ada rinciannya. Sekitar 4-5 rincian hukum. Niat dalam makna ikhlas. Lawan yang ketiga. Beramal dengan maksud menginginkan dunia. Gimana hukumnya? Ini juga ada rinciannya. Yang dua ini kita rinci. Sebab tidak memerlukan waktu yang lebih panjang. Kalau yang pertama, baca, pelajari kitab Tauhid. Cukup lengkap. Dari awal sampai akhir. Itu uraiannya. Banyak jenis-jenis ibadah. Apakah ibadah batin, ibadah lahiriah, yang jelas semua jenis ibadah. Al-ikhwah rahimakumullah. Sekarang cermati. Niat dalam makna yang ketiga. Atau hal yang ketiga yang diharuskan dalam niat. Itu apa? Menginginkan ibadah itu semata di atas ilmu. Bahwa itu datang dari Rasulullah SAW, mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Niat dalam makna ini mengeluarkan orang-orang yang menginginkan ibadah satu tanpa ilmu. Dia melakukan amalan tanpa ilmu, hanya sekedar ikut-ikutan, taklid. Yang banyak disiksa di alam kubur adalah orang-orang taklid. Kenapa? Sebab dalam hadis itu ketika ditanya, "Mar-rabbuk?" Siapa Rabbmu? "Wa ma dinuk?" Apa agamamu? "Wa man nabiyyuk?" Siapa nabimu? Dia hanya mampu menjawab, la adri. Sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultu kama qalu. Saya tidak tahu. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Saya hanya dengar orang-orang bilang. Saya pun bilang sebagaimana orang-orang bilang. Taklid. Ini mendapatkan siksaan di alam kubur. Niat yang maksudnya, dasarnya adalah keterangan-keterangan palsu, lemah, rapuh, semata karena mimpi. Dasarnya adalah hadis lemah.
dasarnya adalah semata karta orang, dasarnya hanyalah menurut pendapat saya, kita tidak akan bisa mewujudkan niat jamaah imanan ini kecuali harus betul-betul di atas ilmu. Jelas ini? Al-ikhwah rahimakumullah. Kemudian cermati. Ini berniat global. Ini global ini. Setiap ibadah ada global yang menjadi akarnya, yang dengannya sudah dianggap sah. Jadi ada niat, oh sudah sah niatnya. Tapi ada juga niat dengannya semakin sempurna. Terdengar azan, ada keinginan untuk sholat, sudah ada yang pertama. Kemudian mulai dari rumah betul-betul dia inginkan wajah Allah, pujian Allah semata untuk akhirat saya. Bukan pujian manusia, bukan. Jelas? Ini yang tertanam. Kemudian dia ingin tegakkan sholat di atas ilmu pula. Ini rukun Islam. Ini bangunan Islam. Tidak ada Islam tanpa ini. Dia sholat di atas ilmu ini. Berarti apa? Sah niatnya. Tapi ini belum kesempurnaan niat. Kesempurnaan niat dalam sholatnya ditentukan oleh uraian sholatnya. Di saat bertakbir ada konsentrasi niat di situ. Iya. Allahu Akbar. Perlu ada ilmu? Perlu ada imanan di sini? Dia kan baru niatnya global. Iya. Di setiap bacaan, di setiap gerakan, di setiap bacaan dan gerakan di dalamnya terkandung niat, ikhlas, nilai penghambaan yang harus kita wujudkan pula. Disinilah mujahadah kita. Iya. Dan disitulah orang berpacu untuk melihat siapa yang sholatnya lebih baik. Yang jelas, yang salah, yang tidak sholat. Kalau antum paham ini, antum akan mengerti bahwa betul-betul kesempurnaan sholat tidak ada batasnya. Kesempurnaan sholat tidak mempunyai batas. Ada orang sudah benar niat sholatnya sudah, tetapi apa? Di saat bertakbir dia lalai, Allahu Akbar. Tidak ada pembesaran di dalam. Ketika dia baca ihdinas siratal mustaqim, itu kalimat apa ini? Doa. Yang membacanya tidak sementara berdoa. Dia baca ihdinas siratal mustaqim, tapi tidak dalam kondisi berdoa. Ini bacaan apa ini? Tapi kalau asal niat tertanam berarti apa? Asal sholatnya sudah ada. Kita berbicara tentang kesempurnaan sholat. Jelas ini? Jadi dalam tinjauan yang ketiga perlu ilmu, atau dalam lafaz Nabi imanan, di sini orang rinci. Ada orang sholat ilmunya global. Sholat rukun Islam, bunyal Islamu ala khamsin, tetapi dia tidak punya ilmu sholat rincian, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya. Dia tidak paham itu. Kenapa takbirnya seperti ini? Kenapa harus baca Allahu Akbar? Kenapa setelah itu? Dia tidak punya rincian ilmunya di situ. Sehingga apa? Sholatnya pun cacat, kurang. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang hanyalah akan memperoleh sesuai dengan niatnya. Jadi terserah kita. Kita mau perhebat salat kita, perhebat ilmunya. Saya takbir karena
Saya mengatakan Allahu Akbar karena dan itu tertanam di dalam hati. Jelas ya? Itu uraian-uraiannya. Kemudian yang kedua, ikhlas. Oh, kalau yang ini lebih dalam lagi. Ada orang sholat global. Mengharapkan pujian Allah. Sementara uraian-uraian keikhlasannya dia belum mampu wujudkan. Ingat jamaah, setiap lafaz, setiap gerakan dalam sholat ada nilai penghambaan di dalamnya. Dituntut keikhlasan khusus di dalamnya. Berdiri itu mempunyai nilai penghambaan yang tidak akan didapatkan di saat ruku'. Ruku' akan melahirkan nilai keikhlasan dan penghambaan yang tidak akan didapatkan di saat berdiri dan sujud. Sujud akan melahirkan nilai penghambaan, keikhlasan yang tidak akan diperoleh di selainnya. Al-ikhwah rahimakumullah. Ini mengharuskan adanya uraian-uraian ini. Jadi dari sini jelas bahwa niat uraiannya luas, ikhlas masuk di dalamnya. Saya sudah jelaskan niat yang benar, makna niat dan uraian-uraiannya serta lawan-lawannya. Tinggal satu yang ingin dirinci. Lawan niat dalam makna ikhlas, yaitu menginginkan dengan amalannya dunia dan menginginkan dengan amalannya pujian manusia. Ini kita akan urai hukum-hukumnya seiring dengan hadis demi hadis yang akan kita baca. Sekian dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika.